Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Tirajana. Saya dari kelas 12/9 nomor absen 23. Jadi, saya ingin membuat tugas susulan dari materi berenang. Nah, jadi pengertian dari renang adalah gerakan bergerak di air untuk berpindah tempat, biasanya tanpa perlengkapan buatan dengan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Kegiatan ini bisa berupa olahraga kompetitif, rekreasi, atau terapi kesehatan yang juga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh karena melatih otot. Itu tuh hampir semua otot itu jadi terlatih. Selanjutnya ada manfaat berenang. Yang pertama, menguatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, berenang ini baik banget loh manfaatnya untuk orang yang mengidap penyakit asma. Yang kedua, ada menguatkan otot seluruh tubuh karena kalau berenang itu kan semua otot tuh gerak, jadi itu bisa menguatkan otot tubuh. Nah, yang ketiga itu aman untuk sendi. Yang keempat ada meningkatkan fleksibilitas. Yang kelima, mengurangi stres. Selanjutnya ada macam-macam gaya berenang. Yang pertama ada gaya bebas. Nah, gaya ini tuh gaya tercepat dalam berenang. Gerakan tangan bergantian mengayuh ke depan, kaki melakukan gerakan flutter kick atau kaki itu naik turun cepat, lalu posisi tubuh itu telungkup dan bernapas dengan memutar kepala ke samping. Yang kedua ada gaya dada atau biasa disebut itu bisa gaya katak. Banyak dipakai untuk belajar berenang karena gerakannya lambat dan stabil. Nah, terus gerakan tangan seperti membelah air atau kembali ke depan. Lalu ada kaki mendang seperti katak. Kepala sering muncul di permukaan air sehingga mudah bernapas. Yang ketiga ada gaya kupu-kupu. Salah satu gaya tersulit dan membutuhkan kekuatan besar karena gerakan kupu-kupu tangan tuh harus simetris seperti sayap kupu-kupu. Kaki melakukan gerakan dolphin kick atau kaki bersamaan seperti ekor ikan lumba-lumba. Tubuh bergerak naik turun seperti gelombang. Nah, yang keempat itu ada gaya punggung. Gerakan tangan tuh bergantian seperti gaya bebas tetapi menghadap ke belakang. Kaki tetap melakukan flutter kick, pernapasan lebih mudah karena wajah menghadap ke arah atas. Gaya Buatkan apa, Kak? Nah, selanjutnya ada teknik dasar. Teknik yang pertama adalah teknik pernapasan. Ambil napas melalui mulut ketika kepala berada di atas air. Nah, ini tuh bisa dilatih dengan meniup gelembung di bawah permukaan air. Yang kedua ada teknik meluncur. Teknik paling dasar untuk menjaga keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, caranya itu kita tuh berada di pinggir kolam, lalu kepala masuk di antara tangan, lalu dorong tubuh dari dinding kolam. Nah, biarkan tubuh itu tetap meluncur untuk meluncur ke depan. Nah, yang ketiga ada teknik gerakan kaki. Setiap gaya memiliki gerakan kaki yang berbeda. Contohnya itu naik turun cepat yang digunakan dalam gaya bebas dan gaya katak atau gaya punggung. Nah, lalu tendangan katak kaki membuka lalu menutup kuat. Latihan pegangan papan pelampung dan fokus pada kaki. Nah, yang keempat itu ada teknik gerangan tangan. Gaya bebas, tangan bergantian mengayuh seperti roda yang memutar. Gaya dada, gerakan setengah lingkaran lalu dorong tangan ke depan. Latihan dasarnya bisa tangan digerak terlebih dahulu agar terbiasa. Dan yang kelima itu ada teknik posisi tubuh. Tubuh harus lurus agar tidak cepat lelah. Jangan terlalu tegang, biarkan tubuh itu rileks. Nah, kepala sejajar dengan tubuh agar tidak terlalu menengadah. Nah, yang keenam itu ada teknik mengapung. Ada dua posisi datar, mengapung terlentang, tubuh rileks, dan kedua kaki itu terbuka. Yang lalu ada mengapung telungkup, ambil napas, tahan, dan biarkan tubuh mengapung. Yang ketujuh ada koordinasi. Setelah menguasai pernapasan, meluncur gerakan tangan dan kaki latih semuanya menjadi satu rangkaian yang halus. Selanjutnya ada peralatan yang dibutuhkan saat berenang. Ini ada yang opsional aja ya. Yang pertama itu ada baju renang. Yang kedua ada kacamata renang. Dan yang ketiga ada topi renang. Yang keempat pelampung. Nah, gunanya kacamata renang itu agar kita tuh bisa melihat atau mengontrol keadaan di dalam air. Nah, kalau topi renang itu biar rambut dan telinga kita itu tidak kemasukan air. Kalau telinga itu biar nggak kemasukan air. Lalu kalau misalnya rambut itu biar nggak mengganggu saat kita berenang. Yang keempat, pelampung itu digunakan untuk mungkin orang yang belum bisa terlalu berenang agar tidak tenggelam. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, berenang adalah olahraga yang
bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Olahraga ini men- meningkatkan hampir seluruh otot, mmm, dan kebugaran jantung dan paru-paru, melatih kekuatan serta fleksibilitas, sekaligus memiliki resiko cedera yang rendah karena dilakukan di dalam air. Selain itu, berenang dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.